Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Galuh Aresti Driono, biasa dipanggil Galuh. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis, Tikes Awal Bros Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 5 hal yang perlu kalian hindari dalam presentasi sidang skripsi. Sebelumnya, pasti kalian bertanya-tanya mengenai bagaimana sih presentasi sidang skripsi itu, hal apa aja yang perlu kita siapkan, hal apa aja yang perlu kita hindari dalam presentasi nanti. Nah, untuk itu, mari kita membahasnya lebih jauh. Let's go! 5 hal yang perlu kalian hindari dalam presentasi sidang skripsi. Yang pertama ada menghafal naskah presentasi. Nah, banyak sekali mahasiswa yang masih menggunakan metode ini, yaitu dengan menghafal poin-poin dari skripsinya, atau biasanya mahasiswa akan menghafal seluruh bahan-bahan skripsi yang akan dipresentasikan nanti. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Yaitu, kita bisa dengan menggunakan metode, kita mencatat poin-poin yang penting, atau bahan-bahan yang penting yang akan kita presentasikan nanti. Kita tidak perlu menghafalnya, namun kita perlu memahaminya. Yang kedua, yaitu biasanya para mahasiswa itu melihat atau melototi para pengujinya. Nah, hal itu maka kita bisa kehilangan fokus dan kita akan ngeblank dengan materi yang akan kita paparkan. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Kita bisa dengan menggunakan metode kita melihat ke sekeliling, kita melihat ke materinya, ke PPT-nya, terus kita melihat ke audiensnya. Nah, metode itu dapat menghindari kita dari rasa kegugupan atas presentasi sidang skripsi yang akan kita jalani. Yang ketiga yaitu membaca seluruh paparan dari awal hingga akhir. Nah, biasanya para mahasiswa yang gugup ini pasti akan membaca seluruh poin-poin yang ada di PPT. Hal itu kurang tepat dilakukan dalam presentasi sidang skripsi. Mengapa? Karena dengan membaca PPT dari awal hingga akhir, maka dosen penguji bisa meragukan kita dalam penguasaan materi yang kita ambil. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, kita bisa mencatat poin-poin penting dari PPT, namun tidak kita tampilkan ke PPT. Nah, kalian bisa berlatih terlebih dahulu tentang apa-apa saja yang akan kalian presentasikan nanti. Dengan begitu, maka kalian tidak perlu membaca PPT dari awal hingga akhir. Yang keempat, yaitu kalian tidak berlatih dahulu sebelum melakukan presentasi sidang skripsi. Nah, mengapa sih hal ini perlu? Karena berlatih dahulu sebelum melakukan presentasi akan memudahkan kita untuk mengetahui sejauh mana kita menguasai materinya. Nah, kalian bisa melakukan hal ini dengan kalian ngomong di depan kamera seperti saya sekarang ini, atau kalian bisa mengomong di kaca kepada diri kalian sendiri. Bagaimana gerak-gerik yang harus kalian lakukan, bagaimana penyampaian materi yang harus kalian lakukan, bagaimana, apakah sudah baik atau benar, atau ada kekurangan. Nah, kalian bisa mengintrospeksikan diri kalian, bagaimana, apakah kalian sudah siap dalam presentasi sidang skripsi itu. Yang kelima, presentasi kalian terlalu panjang. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Yang pertama, bisa kita lakukan yaitu mencatat poin-poin penting dan menampilkan poin-poin penting dari bahan skripsi kalian. Yang kedua, yaitu kalian menjelaskan secara ringkas dan kompleks dari bab 1 hingga bab terakhir. Yang ketiga, kalian bisa membuat PPT 8 hingga 10 slide saja, namun sudah mencakup seluruh inti dari skripsi kalian. Nah, itu tadi 5 hal yang perlu kalian hindari dalam presentasi sidang skripsi. Nah, semoga kalian semua memahaminya. Dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.